Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Unukomben, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, akan membahas terkait dengan pengembangan usaha kecil dan menengah UKM dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM oleh saya Yusuf Fai dan teman-teman saya Saraswati dan Siti Faizah. Pengembangan usaha adalah suatu analisis yang mengembangkan dan mentransformasi sumber daya menjadi barang ekonomi yang lebih berkualitas yang diperjualbelikan dalam pernikahan untuk mendapatkan keuntungan. Unsur-unsur penting dalam mengembangkan usaha. Yang pertama, unsur yang berasal dari dalam atau pihak internal. Adanya niat dari wirausahawan, mengetahui teknik produksi barang beserta anggaran yang akurat. Lalu unsur yang kedua yaitu unsur dari luar atau pihak eksternal. Mengikuti perkembangan informasi luar guna melebarkan sayap bisnis, mendapatkan dana yang cukup, mengetahui kondisi lingkungan sekitar yang kondusif untuk usaha, mengetahui harga yang kualitas produk yang dijual sesuai dengan harga pasar. Membuat jajaran produk yang inovatif sehingga terkesan berbeda. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan usaha yaitu aspek strategi, meneliti jenis usaha baru dengan mengidentifikasi peluang bisnis yang diperlukan oleh konsumen, menciptakan pasar baru yang inovatif, menciptakan produk dengan karakteristik yang menarik konsumen. Aspek manajemen pemasaran, menembus dan menguasai pangsa pasar, mengelola situasi pasar yang ada dengan teliti, memasarkan produk dengan jaringan yang luas seperti ekspor, membuat strategi pemasaran seperti marketing mix. Lalu yang ketiga ada aspek penjualan, memberikan saran tentang perancangan dan kebijakan penjualan serta tindak lanjutnya, memprediksi banyaknya volume produk yang akan dijual. Dalam hal ini, tingkatan dalam pengembangan atau dalam mengembangkan bisnis yaitu tingkat produk. Yang pertama, di mana pada tingkat produk ini, level produk mengembangkan usaha berarti mengembangkan produk atau teknologi baru. Meskipun tingkat pengembangan dapat berbeda tergantung perusahaan, tingkat perkembangan usaha dapat disebut juga perkembangan inkremental. Adalah perkembangan yang meningkatkan fungsi yang ada, platform atau teknologi. Yang kedua ada tingkatan komersial. Maksud dari level ini adalah berburu pelanggan baru di segmen pasar yang baru. Dengan demikian pekerjaan ini memerlukan individu secara psikologis yang kuat dan yang sangat didorong mampu menangani banyak masalah. Tingkatan yang ketiga ada tingkatan korporasi. Tahapan ini dilakukan untuk memutuskan untuk membeli kompetensi organisasi tertentu yang bertuju pada korporasi atau bersama tingkatan usaha. Yang keempat ada tingkat keamanan dalam proses penjualan barang. Selain menjual produk dengan harga yang terjangkau dan memiliki kualitas yang baik, pengawasan terhadap penjualan juga harus dilakukan demi menghindari kejadian-kejadian yang tidak terduga. Masuk dalam pembahasan UKM dan UMKM. UKM adalah singkatan dari usaha kecil menengah. UKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah. Begitu juga dengan negara Indonesia. UKM ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UKM ini juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal menciptakan lapangan kerja yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. UKM atau usaha kecil menengah. Masuk dalam UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. Pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM
perlu diupayakan dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pemerintah mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan proses perizinan usaha, keringanan pajak, dan sebagainya. Kedua, bantuan permodalan. Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM. Pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah sebaiknya menggunakan lembaga keuangan mikro atau LKM yang ada maupun non-bank. Perlindungan usaha. Dalam poin 3 ini, usaha golongan ekonomi lemah harus mendapatkan perlindungan di pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintahan yang memuara kepada saling menguntungkan. Poin yang keempat ada pengembangan kemitraan, di mana pengembangan kemitraan perlu dikembangkan. Kemitraan yang saling membantu antara UKM atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Poin yang kelima, pelatihan. Pemerintah juga perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM, baik dalam aspek kewirausahaan, manajemen, administrasi, dan pengetahuan, serta keterampilan dalam pengembangan usaha. Selanjutnya, membentuk lembaga khusus. Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus, bertanggung jawab dalam hal mengkoordinasi semua kegiatan yang terkait dengan upaya penumbuhan perkembangan UKM. Yang ketujuh, memantapkan asosiasi. Asosiasi yang telah ada perlu dikuatkan untuk meningkatkan peranannya, antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan usaha bagi anggotanya. Yang delapan, mengembangkan promosi, di mana mengembangkan promosi ini guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UMKM dengan usaha besar. Diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM perlu diupayakan dalam hal sebagai berikut, yaitu memberikan kemudahan bagi UMKM dalam mendapatkan kredit modal atau usaha. Yang pertama, mengoptimalkan peran konsultan keuangan mitra bank atau KKMB, mensosialisasikan pola pembiayaan bagi hasil atau pembiayaan modal Vantura, meningkatkan peranan serta lembaga penjamin kredit. KKMB dalam pelaksanaan di lapangan berpedoman pada beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan identifikasi pada calon nasabah atau UMKM di wilayah sentra atau populasi usaha. Menetapkan kelompok bila memperoleh calon nasabah mikro dalam rangka efisiensi. Menyusun proposal kredit dan kelayakan usaha. Menghubungkan nasabah UMKM tersebut dengan perbankan. Melakukan monitoring dan pendampingan pasca penerimaan kredit. Kesimpulan yang dapat diambil diharapkan dengan adanya optimalisasi peran dari KKMB, persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga penyalur kredit tidak lagi menjadi kendala bagi UMKM dalam mendapatkan kredit modal usaha. Keberhasilan dari pendekatan ini akan nampak dari meningkatnya jumlah UMKM yang bangkit dan memperoleh kredit modal usaha dan mempunyai KKMB beroperasi secara bisnis saling menguntungkan sehingga dapat membiayai dirinya sendiri. Diharapkan dengan digiatkannya sosialisasi pembiayaan modal Vantura, UMKM yang memiliki permasalahan dalam hal bunga kredit tetap mendapatkan kredit modal usaha baik dalam bentuk kerjasama pembiayaan pola bagi hasil ataupun kredit program LPDB dan PKBL. Diharapkan dengan adanya skim penjaminan kredit bagi UMKM ini, maka
Para UMKM yang mengalami permasalahan dalam hal agunan dapat teratasi karena adanya jaminan dari lembaga penjamin kredit. Pihak lembaga menyalur kredit pun akan merasa lebih aman dan menyalurkan kreditnya kepada UMKM. Oke, terima kasih yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.